Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan dari ilmu. Dan kita berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita buka suratnya ke-17. Surat ke-17. Nama suratnya adalah Al-Isra. Surat ke-17 namanya Al-Isra. Ayatnya yang pertama. Ayat yang pertama. Sudah ketemu Bapak? Kita baca yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini dalil Isra sesuai dengan namanya. Dalilnya Isra. Kalau di ayat ini hanya tertulis Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Enggak ada kata langit, apalagi langit ketujuh. Berarti dalil Isra adalah suratnya sesuai dengan namanya, yaitu surat ke-17 ayat berapa tadi? Ayat yang pertama. Ini dalil Isra. Berarti Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju apa nih? Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Suratnya 53. Surat berapa tadi? 53. Suratnya 53. Ya. Makanya ada ustadz namanya Ustadz Najamuddin. Semoga beliau sehat walafiat. Berapa tadi suratnya ke-53. Ayatnya 13. Sudah ketemu? Yuk sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Lihat ke Qur'annya ya. Wow, dan laqad telah ro'a melihat malaikat Jibril. Tahu malaikat Jibril itu dari ayat yang sebelumnya. Dan telah melihat malaikat siapa tadi? Jibril. Yang melihatnya adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah telah melihat malaikat siapa tadi? Jibril. Maksud melihat di sini adalah melihat wujud asli.
melihat wujud apa tadi? Asli. Malaikat itu kalau berwujud asli punya sayap. Nah, tolong Pak Rizky dibuka suratnya 35 ayat yang pertama. Nanti kita ke ayat yang tadi lagi ya, yang 53. Pak Rizky jadi merepotkan bolak-balik. Suratnya berapa tadi? 35 ayat berapa? Ayat pertama. Coba tolong diterjemahkan Pak Rizky. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Ada yang berapa tadi? 2. Ada yang 3, ada yang 4. Berarti malaikat kalau berwujud asli, dia punya apa? Sayap. Sedangkan berwujud manusia, dia pakai tangan. Siapakah manusia yang pernah diserupakan oleh malaikat? Namanya Dihyah. Dihyah Al-Kalibi. Dihyah itu sahabat Nabi yang paling tampan. Jadi kalau ada yang tanya siapakah sahabat Nabi yang paling tampan, namanya adalah Dihyah. Dan dia pernah diserupakan sama malaikat. Makanya ketika Nabi Yusuf keluar dari kediamannya dan di hadapannya banyak wanita-wanita itu, kata wanita-wanita tersebut, ini bukan manusia, tapi ini adalah siapa? Malaikat. Jadi malaikat itu berbentuk asli punya apa tadi? Sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tapi kalau berbentuk manusia, malaikat itu punya apa tadi tuh? Tangan. Dan sangatlah tampan. Sangatlah tampan. Nah, tolong teruskan Pak. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau begitu, ada yang malaikat punya sayap lebih dari berapa tadi? 4. Siapakah itu? Yaitu malaikat Jibril. Rasul mengatakan lahu situmi'ah junah. Ini hadisnya rawahu Imam Ahmad. Sayapnya itu memiliki 600. Maka kalau ada yang tanya, berapakah jumlah sayap malaikat Jibril? Jawabannya adalah berapa tadi? 600. Makanya Rasulullah ketika melihat pertama kali di bumi, beliau pingsan. Karena begitu besarnya malaikat Jibril. Makanya kita nggak bisa melihat malaikat, itu adalah anugerah dari Allah. Makanya kalau ada yang bisa melihat makhluk gaib, saya khawatir itu bukan karomah, tapi dalam dirinya ada makhluk gaib juga. Makanya harus dihilangkan makhluk gaib yang ada di dirinya dengan cara namanya apa? Ruqyah. Makanya yang di masjid gelisah duduknya, selonjoran, nyender, itu harus diapain tuh? Suratnya Pak Rizky dulu ya. Nanti kita maaf jadi bolak-balik. Yang 69, surat 69. Maaf Pak Rizky jadi bolak-baliknya. Berapa tadi surat tadi? 69. Ayatnya 17. 69 ayat berapa tadi? 17. Nanti kita kembali ke An-Najm lagi. Silakan Pak Rizky. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Mereka semuanya sedang sujud setiap 4 jari. Sini dulu deh. Ini kan umpama kepala malaikat. Mereka sedang apa tuh? Sujud. Dan jarak 4 jari ada malaikat lagi yang sedang apa? Sujud. Dan ini hadis rawahu Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau begitu di segala penjuru langit penuh dengan siapa? Malaikat. Dan mereka sedang apa? Sujud. Nah, tolong teruskan Pak. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Hari itu hari kiamat. Jadi di padang mahsyar arsy Allah itu turun. Bagaimana caranya arsy Allah itu turun? Dia bawa di atas kepala malaikat. Dan jumlah yang bawanya malaikatnya ada berapa nih? 8. Maka bagaimanakah bentuk malaikat yang bawa arsy-Nya Allah?
Arasy-Nya Allah ini makhluk yang paling besar, ciptaan Allah yang paling besar, bukan langit. Tapi apa tadi ini? Arasy. Sini deh. Bu'da ma baina syahmatihi ila uzunihi. Jarak dari pundaknya menuju apanya nih? Telinganya. Bi khafqi thairi bisab'i mi'ati am. Rasul mengatakan burung mulai terbang dari sini menuju ke sini membutuhkan waktu selama 700 tahun. Berarti malaikat pembawa arasy, jarak antara pundak menuju telinga bukan sejengkal, membutuhkan waktu 700 tahun. Nanti Bapak bisa cari ucapan saya, benar atau tidak. Cari di kitab hadis jarak antara apa tadi ini? Bahunya menuju telinga malaikat pembawa apa tadi? Arasy. Jadi malaikat itu sungguhlah sama apa tadi? Besar. Makanya dalam hadis innalillahi malaikatan yatufuna fituruq. Di jalan-jalan tuh banyak malaikat-malaikatnya. Mereka sedang apa? Yatamisuna ahla zikri. Mereka mencari-cari di mana orang-orang yang sedang berzikir. Kita masuk nggak nih? Aduh, pede sekali bilang insya Allah. Ya Allah, sama-sama ya. Kita masuk nggak nih? Insya Allah. Maka di atas kita ada siapa nih? Insya Allah. Maka kalau mereka menampakkan wujud aslinya, nggak mustahil kita akan pingsan. Masya Allah. Jadi kalau begitu malaikat itu sangatlah apa tadi? Besar. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4, tapi ada yang lebih dari ini. Siapa di antaranya? Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril adalah asyraful malaikah, yang paling mulia. Jadi kalau ada yang tanya siapa malaikat yang paling mulia, jawabannya malaikat Jibril. Dan setelah malaikat Jibril, siapakah malaikat yang paling mulia? Jawabannya yang ikut perang Badar. Sama-sama, yang ikut perang apa tadi? Yang ikut perang Badar itu malaikat yang paling mulia. Berapa jumlahnya? Pertama 1000, nambah lagi 2000 jadi 3000, nambah lagi 2000 menjadi 5000. Maka kalau ada yang tanya berapakah malaikat yang ikut perang apa tadi itu? Perang Badar, maka malaikat yang ikut perang Badar jumlahnya ada 5000. Bisa dibuka Quran suratnya ketiga. Ke berapa tadi suratnya tadi? Ketiga, ayatnya 124. Suratnya ke-3 ayat berapa tadi? Ini saya singkat-singkat ya, silakan Pak Rizky. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3000 malaikat yang menurunkan dari langit? Berapa malaikat? 3000. Bawahnya lagi Pak Rizky. Maaf, bawahnya lagi. Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda. Nah, berapa tadi itu? 5000. Tandanya apa? Tandanya yaitu mereka memakai tanda berwarna putih. Makanya salah satu warna yang disukai oleh malaikat adalah warna apa? Putih. Makanya umumnya sholat Jumat baiknya, kalau boleh saya sarankan, baiknya sholat Jumat pakailah pakaian warna apa? Putih. Makanya peci pun baiknya warna apa? Putih. Tapi apalah artinya pakai peci putih kalau pikirannya hitam? Lebih baik peci hitam tapi pikirannya putih. Yuk teruskan lagi ya. Teruskan lagi surat An-Najm. An-Najm 53. Ayat berapa tadi? 13. Lihat Qur'annya ya, tidak lihat terjemahnya. Walaqad, dan telah, ro'a, melihat, Nabi Muhammad telah melihat, malaikat siapa? Jibril. Nazlatan, di waktu ukhra yang lain. Tadi yang pertama di gua Hira. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril pertama kali di mana? Di gua Hira. Ketika mendapatkan wahyu pertama, sampai pada akhirnya beliau minta diselimuti. Ya, itu di gua Hira. Yang keduanya di mana? Lihat ayat 14-nya. Ayat 14-nya, inda, di
Sidratil Muntaha. Muntaha itu bukan makan kekenyangan melukok. Itu namanya apa? Muntah. Ini muntaha itu artinya adalah ending. You know ending? Pasis yang bulan kemarin gak hadir? Ya, Pak Surabaya. Jadi akhir. Jadi kalau ada yang tanya muntaha apa tadi? Akhir. Kalau sidroh, sin, lihat tulisannya deh. Lihat tulisannya indah di sidroh. Sidroh itu kalau di kamus Arab Indonesia artinya adalah pohon bidara. Pohon apa tadi? Bidara. Pohon bidara yang ada di langit ke-7. Muntaha adalah akhir. Dan itulah akhir perjalanan apa tadi? Perjalanan apa? Mi'raj. Bukannya Isra, tapi apa? Mi'raj. Dan ayat ini kok jarang kita temukan ketika hari besar Islam. Yang kita temukan yang tadi itu, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat itu yang sering saya dapatkan, tapi ketika baca ayat ini kok jarang kita dapatkan dalam peristiwa, dalam ada acara apa tadi? Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad ngelihat malaikat Jibril dalam bentuk asli yang memiliki sayap sebanyak 600. Yang kedua kalinya dilihat dalam peristiwa Mi'raj. Posisinya di Sidroh. Di mana tadi? Sidroh. Bisa dipahami ya semua? Nah sekarang tolong dihafalkan ya. Ini hadis Sahih rawahu Imam Al-Bukhari. Sahih rawahu apa tadi? Imam Al-Bukhari. Nabi kuha itu artinya adalah buah dari pohon apa nih? Sidroh. Ka'annahu kilalun hajar. Buahnya kata Nabi seperti kendi. Buahnya seperti apa tadi? Kendi. Jadi pohon itu seperti buahnya seperti apa? Kendi. Saya dapatkan ini dalam hadis sahih rawahu Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya 3207. Jadi kalau ada yang tanya bagaimana sifat pohon sidroh, jawabannya adalah buahnya seperti apa tadi? Kendi. Wa waraquha, daunnya ka'annahu azanul fuyul. Daunnya itu seperti daun apa daun? Tadi ngomongnya apa saya? Daun apa daun? Ya pokoknya bersama dah ya. Daunnya itu seperti telinga gajah. Buahnya seperti apa tadi? Kendi. Dan apa? Daunnya seperti apa? Seperti telinga atau kuping gajah. Fi asliha arba'atu anhar. Kesini deh pandangannya. Semuanya tidak lihat Quran dan handphone. Pohon apa nih? Sidroh. Pohon sidroh ini arba'atu anhar, ada 4 akar. Akarnya ini berbentuk sungai. Ada 4 akar, akarnya ini berbentuk apa? Sungai. Ini hadis Sahih Al-Bukhari, nomor hadisnya 3207. Apa yang terjadi? Nahroni batinani. 2 sungainya masuk ke dalam batang pohonnya. Wa nahroni zohironi, 2 lagi keluar dari pohonnya. Ada 4 sungai, 2 kemana nih? Masuk, 2-nya apa? Keluar. Apa itu? Wa ammal batinani fil jannah. 2 ini masuk kemana nih? Surga. Sedangkan wa ammal zohironi, sedangkan yang kemana nih? Keluar, itu adalah sungai yang ada di muka bumi ini. Dan Rasul mengatakan An-Nilu wal Furatu, sungai Nil dan Eufrat. Sungai apa tadi? Nil dan apa? Eufrat. Kalau Nil itu sepanjang Mesir, sedangkan Eufrat itu sepanjang Syria, Mesir dan Eufrat. Nanti Bapak Ibu bisa cari tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat sebelum terjadi kiamat itu sungai Eufrat mengering dan muncul gunung emas.
Jadi kalau ada yang tanya apa nama sungai yang di hari kiamat akan mengering, jawabannya sungai apa tadi? Nah, bukan Efrat. Itulah Indonesia. Fa jadi pai. Efrat. Efrat. Ifrit jadinya apa? Ifrit. Saiful jadinya Iful. Fauzi. Tadi kayaknya ada Pak Fauzi. Oh iya, mau, iya benar. Sehat Pak Fauzi. Biasanya Pak Fauzi di sana. Ini Bu jamaah luar biasa tuh, pada nyender semua. Nggak ada yang posisi di tengah tuh. Tapi hati-hati dicerita pengajian nyender meninggal, wallahi dah. Nah, udah ya, kembali lagi ya. Jadi sungai yang keluar apa tadi namanya tadi? Nil dan Eufrat. Jadi Eufrat adalah sungai yang ditemukan ketika Rasulullah dalam peristiwa apa nih? Mi'raj. Di mana tuh? Sidroh. Cuman kita sering nyebutnya Sidrotul Muntaha. Lihat ayat 15-nya. Lihat ayat 15-nya. Sudah belum? Sudah? Ayat berapa tadi itu? 15. Ya, indaha, di sebelah pohon sidroh. Hanya itu kembali kepada sidroh. Jannatul ma'wa. Jannah itu apa? Surga. Ma'wa apa di situ? Tempat tinggal. Berarti Rasulullah diperlihatkan sama Allah apa? Surga. Di dalam peristiwa apa tuh? Bukan Isra sebenarnya ya, tapi apa? Mi'raj. Jadi apa yang Rasulullah lihat di langit ketujuh? Pertama malaikat Jibril dalam bentuk asli, yang kedua pohon sidroh, dan yang ketiga adalah apa? Surga. Dari ayat inilah ulama banyak pendapat kalau surga itu sudah tercipta. Tapi di mana tempatnya? Posisinya seperti di manakah matahari tenggelam. Sama-sama ya, bareng-bareng ya. Fokus dulu yuk. Surga dilihat Nabi, dari ayat Quran dan handphone ya. Surga dilihat Nabi dalam peristiwa apa tadi? Nah, posisi surganya yang dilihat Nabi di sebelah pohon apa? Sidroh. Jadi dari situlah ulama berpendapat surga itu sudah apa? Ada. Dan kalau ada yang tanya, di manakah surga sekarang? Jawabannya, di manakah matahari ketika tenggelam? Bisa dipahami nggak semuanya? Kita nggak pernah ada yang tahu posisi matahari di mana ketika dia apa tadi tenggelam. Lalu kemudian paginya muncul lagi. Nah disitulah kalau ada yang tanya di manakah posisi surga saat ini? Jawabannya sama seperti di manakah keadaan dan di manakah posisi matahari. Nah kalau surganya sudah ada, dari situlah saya berpendapat bahwasanya kenikmatan yang di dalamnya juga sungai-sungainya sudah ada, termasuk bidadarinya. Jadi bidadari sudah ada saat ini Bapak, dan dia beda sama wanita umumnya yang ada di muka bumi. Dan dia lebih cantik. Tapi kalau ibu masuk surga, mengalahkan cantiknya bidadari surga. Karena di surga nggak ada yang ubanan, nggak ada yang keriput, nggak ada yang tua. Semuanya usianya berapa tadi? 30 sampai 33. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan surga. Sama-sama ya. Dalam peristiwa apa tadi itu? Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan apa? Surga. Terkhusus dalam perjalanan Mi'raj. Bisa dipahami ya. Jadi kalau gitu, sini deh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke tangan saya dulu yuk. Ini kan begini ya. Ya benar ya. Nah, kalau ini ke atas. Maka kalau ini namanya Isra, maka disebut rihlah ardiyah, perjalanan darat, perjalanan bumi. Kalau Mi'raj asal katanya aroja, naik, perjalanan langit. Kalau ini perjalanan apa nih? Bumi. Kalau ini perjalanan apa? Langit. Dan peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad menjadi nabi 10 tahun. 10 kenabian. Berarti 10 tahun beliau jadi apa? Nabi. Dan disitulah turun perintah sholat
Berapa waktu? Berapa waktu? Coba, saya belum terlalu melebar ya. Awal mulanya sholat berapa waktu? Berapa? 50. Benar, 50 waktu. Enggak 40 Pak Dudi. Di hadis ini 50. Ya, berapa tadi? 50. Ya, meskipun mungkin ada hadis 40 tapi umumnya berapa tadi? 50. Di hadis umumnya mengatakan bukan 40 tapi berapa? 50. Sekarang hitung-hitungan ya. Sama-sama hitung-hitungan. Dalam sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. Dalam 1 jam ada berapa menit? 60. Maka 24 jam dikali 60 menit. Nggak usah ngitung di kalkulator, saya udah ngitung di rumah. Jumlahnya 1440 menit. Berapa tadi? 1440 menit. 1440 menit sehari semalam tadi berapa waktu? 50. Maka 1440 menit awalnya kan 50 waktu. Maka 1440 menit dibagi 50 waktu. Saya udah ngitung 28 menit, 8 detik. Berapa tadi? 28 menit, maka kalau perintah sholat dalam sehari semalam sebanyak 50 waktu, maka setiap 28 menit, 8 detik kita ngapain? Sholat. Jam 5 kita sholat. Nah kemudian tausiah dulu tuh, pengajian. Setengah 6 berhenti lagi. Ngapain tuh? Sholat lagi, tausiah lagi. Jam 6 berhenti. Ngapain lagi? Sholat. Kan jadi meribetkan. Apalagi pengantin baru. Yang dikit-dikit ngapain? Sholat. Maka Allah ringankan dari 50 menjadi berapa? 5. Suratnya ke 6. Ayatnya 160. Ada nggak ustadz yang belagu pakai bahasa Inggris? Ada. Yang mana dia orangnya? Cepet dah. Dah ya. Berapa tadi? Ke 6. Ke berapa tadi? Ke 6. Ayat berapa? 160. Silakan Pak Rizky. Nah, sebentar Pak Rizky. Saya pengen rindu dengan suaranya Pak Dudi. Pak Dudi tolong baca Qur'annya. Tuh, jarang-jarang Ustadz bawain mikrofon. Ya Allah, dia selonjoran depan Ustadz. Ya Allah, semoga panjang umur Pak Sis ya Allah. Nggak apa-apa Pak Sis, selonjoran Pak Sis. Apa nama suratnya Ibu Bapak? Apa namanya? Al-An'am. Silakan Pak Dudi dengar Quran pagi-pagi. Silakan Pak Dudi. A'udzubillah dulu, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Kita bilang sama-sama, Masya Allah. Tenang hati, dengar suara Quran bagus, Masya Allah. Jadi kalau menemukan sesuatu punya kelebihan, ucapannya apa? Masya Allah. Saya malam tahun baru di Rasuna Said, ngelihat wanita banyak yang terbuka aurat di depan mobil saya. Ucapan saya apa itu? Alhamdulillah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ketika itu saya lihat apa enggak? Itu saya saat itu Masya Allah luar biasa ya. Saya diminta tausiah kajian dari jam 1 malam sampai jam 2 malam. Itu jamaahnya luar biasa. Mungkin sekitar 1000 orang. Umumnya jamaahnya akhwat di Masjid Sunda Kelapa. Masya Allah di Masjid Sunda Kelapa. Jadi banyak orang yang disibukkan dengan hiruk pikuknya tahun baru. Tapi banyak juga di Masjid Sunda Kelapa yang pada itikaf. Sholat tasbih, sholat tahajud. Masya Allah. Dan saya diminta judul jam 1 sampai jam 2.
Judulnya adalah Sakaratul Maut dan Azab Kubur. Udah ya, teruskan lagi. Nah, silakan Pak Rizky, silakan angkat suaranya Pak Rizky. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Bareng-bareng yuk. Barang siapa yang berbuat, pahalanya dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali lipat. Sini dulu deh. Garis, tidak lihat Qur'annya ya. Garis bawahi ya. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Tadi awal mulanya sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj berapa? 50 dikurangi menjadi berapa? 5. Maka subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dikali 10 jadi berapa? Maka sebenarnya 5 waktu yang kita kerjakan tanpa kita sadari, Allah memberikan pahala buat kita khusus umatnya Rasulullah seperti mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu. Karena setiap kebaikan, kenapa Pak Sis palanya begini-begini dengan Bapak yang di samping? Bisa, kenapa Bapak begini-begini palanya? Bisa dipahami ya Pak? Coba ulangi Pak Sis gimana tuh tadi saya menyampaikan. Ya. Jadi kalau gitu sholat subuh kita barusan berapa? 10. Zuhur insya Allah 10. Asar insya Allah 10. Maghrib insya Allah 10. Isya insya Allah 10. Maka 5 waktu seperti kita mengerjakan berapa waktu? Dan itu khusus spesial hanya untuk umat Rasulullah. Saya ngomongnya spesial seperti martabak spesial. Dah sama-sama yuk. Ini tanggal berapa nih? Bukan. Rojabnya berapa? 14. Kemarin tanggal berapa? 13. Besok maka puasa kita dari kemarin, hari ini insya Allah, dan besok insya Allah dikali 10. Bener nggak? Bapak hari ini puasa? Ya nggak apa-apa, jangan enak sama saya. Ya. Nah, hari ini puasa ibu bapak. Maka kemarin kita puasa, hari ini kita puasa insya Allah, besok kita puasa insya Allah, pahalanya seperti berpuasa selama berapa hari? 30 hari. Maka kalau ada yang tanya, ada nggak amal ibadah ringan, pahala seperti berpuasa selama 30 hari? Ada. Hanya bermodal puasa kemarin, hari ini dan besok insya Allah, maka pahala seperti berpuasa 30 hari 1 bulan. Karena setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 2025 Ramadan 30 hari. Benar nggak? 30 hari dikali 10, 300 hari berapa bulan? Ya Allah mudahkan ya Allah. 300 hari berapa bulan? 10. Benar nggak? 10 bulan. Sedangkan setahun kan 12 bulan. Sisa berapa bulan lagi? 2. Setelah Ramadan ada bulan namanya bulan Syawal. Berapa hari puasa Pak Dudi? 6. 6 kali 10, 60 dibagi 30, 2. Maka 2 bulan. Maka orang yang berpuasa Ramadan ditambah puasa Syawal berarti 30 plus 6 jadi 36 dikali 10, 360. Itulah hitungan bulan dalam kalender Islami. 10 atau 12 hari lebih cepat ketimbang kalender Masehi. Maka puasa Ramadan plus Syawal sebanyak 6 bulan tanpa disadari seperti berpuasa selama tahun Pak, nonstop puasa, diganti dengan Ramadan plus Syawal. Kenapa begitu? Pegang ayat ini. Silakan dicatat. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa tadi? 10. Makanya sama-sama yuk angkat suaranya. Nawaitu. Baru berapa orang doang? Sama-sama dong. Nawaitu sauma ayyamal bid lillahi ta'ala. Udah niat hari ini puasa insya Allah. Kenapa? Karena kan belum masuk apa? Belum masuk. Pokoknya bedanya kalau puasa wajib dengan puasa sunnah boleh niat sekarang sebelum matahari tergelincir ke arah barat tegak lurus, zuhur tergelincir. Makanya Bapak yang belum makan sama sekali, tadi barusan niat, maka Bapak sudah terhitung puasa insya Allah. Tadi pasti baca niat apa enggak? Memang sengaja nggak mau nyebutin, karena Ustadznya ngejebak. Ya udah ya, itulah kalau begitu perintah sholat Allah turunkan dalam peristiwa apa tadi nih? Makanya itu terjadi 10 kenabian. 10 tahun Rasul menjadi apa tadi? Nabi. Bisa dipahami semuanya? Nah, suratnya 28. Ayatnya 56. Berapa tadi? 28. Pak Dudi lagi dong. Baca Qur'annya enak, menenangkan hati. Silakan Pak Dudi. 28. Ayat berapa tadi?
56. Suratnya 28, ayatnya berapa tadi? 56. Nah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Yuk sama-sama. Masya Allah. Silakan Pak Rizky. Engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, Yaitu Abu Thalib. Siapa tadi? Abu Thalib. Teruskan lagi. tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi Nabi Muhammad manusia paling mulia pun tidak bisa memberikan hidayah kepada yang beliau sayangi. Yaitu siapa? Abu Thalib. Maka Abu Thalib meninggal dunianya dalam keadaan apa? Kafir. Bisa dipahami ya? Dah. Umpama nih Abu Thalib meninggalnya sekarang. Sekarang hari apa ini? Sabtu. Besok hari Ahad, Minggu. Setelah Ahad, Senin. Setelah Senin, Selasa. Maka Selasanya 3 hari berikutnya meninggallah istri tercintanya. Namanya Khadijah. Siapa tadi namanya? Nah, sini deh semuanya. Ini hadisnya. Tuh, kelihatan nggak nih? Pak Basit mana ya? Nggak ada Pak Basit ya? Nggak ada. Ini kelihatan nih? Ya Allah, dia sambil mijit-mijitin ininya. Ya Allah, semoga panjang umur, sehat badannya. Ya Allah. Pak Sobar, Sobirin. Sabri. Masya Allah, Pak Sabri sambil belonjoran begini-begini tadi saya lihat. Ya Allah, semoga yang sambil dengerin pengajian selonjoran, mijit-mijit begini, semoga panjang umur, sehat. Ya Allah. Pas Sabri. Ya, Indonesianya Sabri, Arabnya Sobri. Saya manggil Sobri apa Sabri? Ya Allah, dia lagi. Ya Allah, sebelah kiri. Ya Allah, Pak Sabri. Pak Roni sehat Pak Roni? Alhamdulillah ya. Kelihatan nggak nih? Hadisnya Sahih Al-Bukhari dan Muslim, nomor hadis 3820 dan 2432. Angkat suaranya ya. Qala Rasulullah. Yuk. Fa idza hiya atatka faqra alaiha salam min rabbiha azza wa jalla wa minni. Kesini deh. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, apabila istrimu yang bernama Khadijah datang menemuimu, sampaikanlah salam dari Allah azza wa jalla dan juga salam dari aku. Jadi satu-satunya manusia di muka bumi yang datang, yang dapat salam penghormatan dari Allah cuma satu, Khadijah. Masya Allah. Yuk bareng-bareng. Siapakah manusia yang mendapatkan salam, satu-satunya manusia dapat salam penghormatan dari Allah? Siapa tadi? Khadijah. Dan di ujungnya wa minni, dan sampaikan juga salam dariku. Yaitu siapa? Lagi ya, sama-sama. Siapakah manusia satu-satunya di dunia ini yang dapat salam dari Allah? Jawabannya adalah Khadijah. Masya Allah. Dan salam dari malaikat Jibril. Sama seperti Pak Roni, salam ya buat Pak Sabri dari saya. Tapi ini beda. Sampaikan salam buat istrimu wahai Muhammad dari Allah azza wa jalla, juga dariku. Dan kemudian kata malaikat Jibril, wa basyirha bi baitin fil jannah, dan sampaikan berita gembira kepada istrimu yang bernama Khadijah, akan dibuatkan rumah oleh Allah di dalam
surga. Dan beliau meninggal setelah 3 hari meninggal wafatnya Abu Thalib. Maka Rasulullah sedih. Itulah salah satu tujuan dihiburnya Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang insya Allah hari Jumat tanggalnya merah Pak Rizky 16. Apa yang terjadi Ustadz? Ini peristiwa awal yang mengawali apa tadi? Isra Mi'raj. Tadi kan baru judulnya, ini sekarang pembukaannya nih. Kayaknya nggak selesai nih. Kalau nggak selesai, insya Allah kita lanjutkan lagi. Nanti kabari saya Pak Rizky, paling Februari atau mungkin Jumat tanggal merah ada. Nah, teruskan lagi ya. Ini apa tadi nih? Isra. Dan ini apa? Sebelum peristiwa ini Rasulullah sedih, ditinggal wafat siapa pertama? 3 hari berikutnya. Nah, sini semuanya gunung Taif. Rasul berdakwah ditemani Zaid bin Harisah kemana nih? Kemana? Ke Taif. Apa yang terjadi Ustadz? Rasul bukan disambut, malah disambit. Berdarahlah beliau. Beliau berbaring di bawah pohon apa ini? Kurma. Berbaring beliau. Apa yang terjadi? Hadis sahih peristiwa Taif. Taif adalah perkampungan yang diapit sama apa? 2 gunung. Fa'idha anna bisahabah qad azallatni. Maka kemudian Rasulullah yang ada di tengah-tengah perkampungan Taif, sini deh, dinaungi sama awan. Dinaungi sama siapa tadi? Awan. Apa setelah itu? Fanazartu fa'idha fiha Jibril fanadani. Maka kemudian aku melihat malaikat Jibril dan dia kemudian menyapaku. Jadi malaikat Jibril menyapa siapa nih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa ucapan malaikat Jibril yang didengar oleh Rasul yang kala itu masih di posisi di perkampungan apa tadi nih? Taif. Innallaha qad sami'a qawli qaumika laka wa maraddu alaika. Apa yang engkau rasakan saat ini, engkau ditimpahi sama penduduk Taif, kata malaikat Jibril yang menaungi, sambil menaungi apa dengan apa tadi? Awan. Sesungguhnya Allah sudah tahu apa yang diperbuat oleh penduduk Taif. Wa qad ba'asa ilaika malakal jibal litakmurahu bima syi'ta fihim. Ini gunung sudah Allah utus malaikat. Gunung sudah Allah utus apa tadi? Malaikat. Dan silakan wahai Muhammad, perintahkanlah kepada malaikat penjaga gunung apa yang kau inginkan. Apa yang engkau inginkan. Maka kemudian malaikat penjaga gunung berbicara kepada siapa nih? Nabi Muhammad yang disakiti oleh penduduk Taif. Apa ucapannya? Fasallama alayya. Malaikat penjaga gunung mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Ya Muhammad in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau engkau ingin, aku akan timpahkan 2 gunung ini dan aku hancurkan penduduk Taif dengan 2 gunung ini. Kata siapa nih? Maka kemudian apa yang terjadi? Kata Rasulullah, bal arju ayukhrijallaha min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Jangan wahai malaikat penjaga gunung, aku berharap di kemudian hari anak keturunan penduduk bukan sekarang, tapi anak keturunannya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Begitu luar biasanya akhlak Rasulullah. Makanya Rasulullah disebut adalah Sayyidul Anbiya. Dan peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Abu Thalib. 3 hari kemudian wafatnya Khadijah. Dan kemudian beliau berdakwah di Taif, bukan malah disambut, maka beliau sedih. Maka Allah menghiburnya dengan 3 peristiwa kesedihan ini. Keberangkatan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan kemudian menuju Sidratul Muntaha. Do you understand? Pasis? Paroni? Yes?
Semoga barokah semuanya ya. Nah, ini masjid apa nih? Rom, yang ada di tengah-tengah kota Mekah. Berarti kalau begitu keberangkatannya Nabi dari mana? Masjid. Bener nggak? Dari mana? Masjid menuju mana? Masjid. Sama-sama keberangkatan Nabi dari masjid menuju apa? Masjid. Jadi Isra itu masjid ketemu masjid. Bareng-bareng ya. Isra itu masjid ketemu apa? Masjid. Dari situlah kita pahami jangan jauh dari masjid. Nanti manusia 7 golongan Bapak Ibu yang tidak kepanasan dari panasnya matahari padang mahsyar. Nomor 3 apa Ustadz? Saya lewatin ya. Ada berapa tadi 7 belahnya? 7. 1. Pemimpin yang adil. 2. Masih muda rajin ibadah. Masih muda rajin apa? Tuh, yang santri ini Pak Rizky, mereka sopan loh, nggak ada yang nyender. Bayangin Bu, santri-santri ini bukan, karena mereka menghargai. Jangan marah sama saya, jangan baperan ya. Saya ada nggak 10 tahun di sini Pak? Lebih kali ya? 8 tahun ada ya? Berarti 2026 9 tahun dong insya Allah. Bayangin, yang nyender adalah kalangan jamaah yang sudah pada, apalagi lihat Pak Roni itu sambil angkat kaki nyantai aja dia. Ya, apa yang terjadi Ustadz? Masih muda, rajin apa tadi itu? Ibadah. Pokoknya kita sudah 9 tahun, jangan ada yang baperan ya Pak ya. Sama-sama. Pertama pemimpin yang itu nggak kepanasan di padang mahsyar. Yang kedua masih muda rajin. Nah, yang ketiga saya lewatin. Sekarang yang keberapa nih? 4, yaitu 2 orang bersahabat karena Allah seperti Pak Sabri dengan sebelah kirinya Pak Roni. Maka mereka berdua bersahabat karena Allah sambil saling menasihati yang baik dan benar, maka di hari kiamat nggak kepanasan. Yang tadi 3 saya lewatin ya. Yang kelima adalah dialah laki-laki yang digoda wanita cantik dan kaya bermartabat, tapi ditolak dengan mengatakan ini akhafullah rabbal alamin. Maaf saya takut sama Allah. Bapak nih Pak yang udah senior digoda sama wanita cantik, muda, bermartabat, Bapak bilang maaf saya takut sama Allah. Kayaknya sih mustahil juga, jangan-jangan ya. Maaf saya takut sama Allah. Yang goda itu Pak Roni dan semuanya, Pak Fauzi, wanitanya cantik, tentulah masih muda. Kalau Bapak digoda nenek-nenek tua keriput, maaf ya Nek, saya takut, itu wajar. Kenapa wajar? Karena nomor 6, dia adalah orang yang bersedekah kanan, kirinya tidak tahu. Yang ketujuh, dialah yang berzikir di malam hari sampai berlinang air matanya. Tadi yang nomor berapa saya lewatin? Nomor 3 adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dialah laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan makanya peristiwa itu dari masjid menuju apa? Masjid. Tapi saya lihat nih pagi ini Masya Allah jamaahnya begitu banyak ini. Insya Allah jadi pada cinta apa tadi? Masjid. Sama-sama ikuti saya. Qala Rasulullah ahabbul bilad indallahi al-masajid. Rumah yang paling tempat yang paling Allah sukai di muka bumi adalah 2, 3, sama-sama yuk bareng-bareng ya. Inna buyutallahi fil ardi al masajid. Rumah-rumah Allah di muka bumi adalah masjid. Allahu Akbar. Pegang itu. Peristiwa itu berangkatnya bukan dari rumah ke rumah, tapi berangkatnya dari masjid menuju apa? Masjid. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya kebet lagi. Kebet itu apa kebet? Baina ana indal baiti baina naim wal yaqzani
wa dzakara yakni rajulan baina rajulaini fa utitu bitisti min dhahabin mala'ani hikmatan wa iman. Aku lagi bersandar di dinding Ka'bah. Didatangilah dua malaikat membawa nampan yang terbuat dari emas. Itu nampan diisi oleh iman dan hikmah bareng-bareng. Oleh apa tadi? Iman dan apa? Fasyuqqa minan nahri ila maraqil batni. Maka kemudian ujung leherku namanya nahar. Inna atainakal fasholli li rabbika wan. Maka nahar itu ini. Maka kalau nyembelih kambing wanahar ini. Sampai mana? Sampai perutku dibelek sama malaikat tadi. Wa ghusilal batnu bima'in zamzam. Kemudian hatiku disucikan, dibersihkan dengan air zamzam. Dan diisi dengan iman dan hikmah yang ada di nampan terbuat dari emas tadi. Makanya peristiwa ini jangan dipahami dengan akal. Akal kita enggak sampai. Tapi pahami dengan iman. Bareng-bareng peristiwa ini jangan pahami dengan, tapi pahami dengan. Bapak Roni lagi nyender, kemudian Pak Sobri bawa golok, dibeleklah dari mulai ujung leher sampai perutnya Pak Roni. Lalu kemudian hatinya Pak Roni sama Pak Sobri dicuci dengan air keran masjid. Apa yang terjadi? Kalau ini Pak Rizky, kalau ini yang dibelah dadanya siapa? Rasul. Yang membelah siapa? Bapak bisa cari sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj Sahih Al-Bukhari. Apa kalau begitu Ustadz? Jadi ada pembelahan dada dan penyucian hati. Bukan berarti hati Muhammad kotor. Enggak, hati Nabi Muhammad paling suci. Tujuannya ya diantaranya adalah memantapkan. Dan tadi tuh manusiawinya merasa. Yang di awal tadi apa? Peristiwa apa namanya? Sedih. Setelah itu apa? Fa'uti tu bidabatin abyad fauqal himar dunal baghal. Muncullah binatang berwarna putih. Sama-sama yuk. Muncullah binatang berwarna putih. Fauqal himar. Bentuknya lebih besar ketimbang himar. Himar itu kadang saya suka kelibet lidah nih. Antara keledai sama kedelai. Kadang tuh suka kelibetan saya tuh, jujur aja ya. Ini bukan kedelai tapi jadi kalau ada yang tanya apa itu kendaraan itu berwarna putih lebih besar ketimbang keledai, benar ya? Lebih 6 menit lagi nggak mungkin selesai. Saya ngebahas ini bisa 3 kali pertemuan. Terus apa enggak ini? Lebih besar ketimbang keledai, lebih kecil ketimbang bagol. Bagol peranakan lahir karena hubungan kuda sama keledai. Namanya bagol. Peranakan lahir antara apa Bu? Ya Allah, Ibu kelihatannya pagi ini happy sekali Ibu. Masya Allah. Apa yang membuat Ibu happy pagi ini? Apa tadi itu? Bagol. Peranakan antara kuda dan keledai. Maka lahirlah namanya apa tadi? Bagol. Makanya jangan nyebut bagol. Kamu bukan, bagol itu adalah bentuknya lebih sedikit gede ketimbang keledai, tapi sedikit kecil ketimbang kuda. Dan apa yang terjadi? Wa yadhu inda muntaha torfi. Sini deh, pandangannya ke sini. Ini kaki depannya nih. Kaki depannya sekali melangkah, maka sejauh matanya memandang. Kalau kita melangkah paling setengah meter, tapi kalau dia melangkah sejauh matanya memandang, maka kendaraan itu disebut buraq. Buraq itu bahasa Arab Bapak. Lihat di Quran surat kedua. Kalau baru surat tadi kedua ayatnya 19.
Ayat berapa tadi? 19. Lihat Qur'annya Pak, surat kedua Al-Baqarah. Udah belum? Udah belum? Surat kedua ayat berapa? 19. Lihat, ikuti saya ya. Lihat Bapak, lihat Qur'annya, saya baca terjemah. Au kasoyyibim minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Apa? Barq. Kendaraan itu namanya apa? Buraq. Buraqun. Ba ra alif qaf. Silakan Pak Rizky. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat. Berarti buraq artinya apa? Maka kalau ada yang tanya apa arti kata dari buraq, jawabannya apa? Karena kecepatannya seperti apa tuh? Kilat. Wah, langsung apa tadi? Langsung apa? Cepat. Sini Pak, Bu, semuanya. Saya ke Bogor sama my wife. Ada duren di mana? Saya nggak ngomong Parung, Pak Roni, Bogor. Ya, di mana tadi ngomong? Di mana tadi itu? Bogor. Saya beli apa tadi itu? Duren. Kemudian ketika sudah beli, dimasukkanlah sama penjualnya duren ke mobil. Ternyata itu di durennya, di kulitnya ada semut. Maka semut ada di mana tadi? Duren. Berangkatlah saya dari Bogor pulang ke Cipete. Maka ketika buka mobil, di situ ada duren dan juga ada binatang namanya bayangin dah. Kalau semut jalan sendiri dari Bogor ke Cipete, nyambung nggak semuanya nih? Kalau semut apa tadi tuh? Jalan sendiri dari mana? Dari Bogor ke mana? Cipete. Tapi karena semut jalannya melalui buruk gimana orang duren kok ya, melalui duren yang ada di mana tadi tuh? Pak Astril semuanya nih. Demi Allah Pak Dudi, demi Allah, saya kedatangan tamu sekitar jam 1-an malam. Kaget saya, ting tong, siapa ini? Jam 1 malam. Ternyata buka gerbang, pintu gerbang, badannya gede, besar. Dia bawa kresek warna hitam. Ternyata dia adalah cucunya Bapak Haji Alif Mahmud, jamaah pengajian yang di Ragunan, bukan di kandang, di Masjid Nurul Falah. Setelah itu dia cucunya dan jika berikan kresek, ternyata bau harum wangi. Saya lihat ada duren dan cempedak. Saya nggak marah. Makanya Bapak silakan bertamu ke Cipete jam 1-an malam. Tapi saya nggak akan marah. Syaratnya bawa bisa dipahami nggak nih? Nah, melom gimana? Tinggal 40 detik lagi tuh. 40 detik. Bener ya? Maka dari situ kita bisa pahami Nabi Muhammad nggak jalan sendiri, tapi ada yang berangkatin. Kalau Nabi Muhammad jalan sendiri pakai ontak kala itu, dari sini ke sini sebulan. Pergi, pulangnya dari sini ke sini sebulan juga. Berapa bulan? Pulang pergi 2 bulan. Karena Nabi Muhammad ada yang berangkatin, dan yang berangkatin bukan kita manusia. Yang berangkatin Kholik yang kekuasaannya nggak terbatas. Bagi Allah kecil. Yang tadi aja tuh semut numpang di Insya Allah next to be continue. Insya agendakan Pak Rizky. Nanti dibicarakan. Kalau ada waktu silakan kita teruskan peristiwa apa tadi nih. Nah, saya duren gimana? Saya belum bahas loh. Ini nih. Dari sini ke sini nih. Bukan Isra Mi'raj Pak Roni. Ya Allah sabar ya Allah. Dari sini ke sini nih ada yang dilihat.
Ada yang diapakan? Dilihat. Dari sini ke sini juga ada yang dilihat. Dan apakah Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj melihat Allah atau tidak? Ada pembahasannya. Kita harus sabar pengajian. Sebagaimana orang namanya sabar. Entah kapan, teruskan lagi insyaallah ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar. Allahumma barik lana fi Rajaba. Setelah fi langsung Rajaba. Kadang ada orang kesalahan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu mau sarapan. Wakina ada benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.